Ya, gini, Bang. Kira-kira Bang, ini kan Indonesia dalam masa situasi yang sulit, apa namanya COVID-19 ya, COVID-19 yang mana menurut peraturan pemerintah melalui Kemendikbud bahwasannya tidak ada lagi namanya tatap muka, pembelajaran itu daring, Bang. Kalau menurut Abang sih, Abang lebih senang ngajar itu tatap muka di kelas atau online, Bang, atau istilahnya daring lah bahasa bahasa gaulnya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di channelnya Ruang Dakwah MAZ. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini di konten ini kita akan mewawancarai dua orang guru muda dan tampan juga pasti teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita wawancarai mereka, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe teman-teman ya, like, share, and comment pastinya. Dengan subscribe kalian terus mendukung channel ini untuk terus memberikan konten-konten yang bermanfaat dan edukasi pastinya. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi kita langsung panggil saja ya kedua orang guru muda itu untuk hadir bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah kedatangan dua orang guru muda ya, alhamdulillah. Jadi mohon izin teman-teman ya, sebelumnya agak sedikit berisik di sini ya, karena di kafe ini apa ya, di sampingnya itu ada jalan raya, jadi ada sedikit suara kendaraan, jadi ya maklum lah teman-teman ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita. Oke, kita sudah kedatangan dua orang guru muda ini. Pertama saya akan menanya dulu nama beliau yang baju biru hitam ini, siapa namanya Bang? Panggil saja saya Abibuya. Abibuya. Biasa anak-anak muda saya panggil. Singkatan dari nama ya, Budi Wijaya. Jadi panggil saja Abibuya biar lebih akrab. Oke, Abibuya. Namanya Abibuya teman-teman. Namanya Budi Wijaya, tapi disingkat anak-anaknya manggil itu adalah Abibuya. Yang sebelah sana, sebelah kanan. Kalau nama saya itu nama panjangnya adalah Muhammad Imaduddin. Tapi biasa saya dipanggil anak-anak itu Abi Madun gitu. Jadi Muhammad Imaduddin itu sangkut disingkat Madun gitu. Iya, jadi namanya yang abang sebelah sana namanya Muhammad Imaduddin. Tapi anak-anak atau di sekolah biasa dipanggil Abi Madun biar lebih akrab lagi ya, singkatan Abi Madun. Oke, teman-teman, saya penasaran dengan kedua guru muda ini. Pertama saya tanya dulu, abang yang ini dulu lah, yang dekat saya dulu. Ini abang ini masih muda nih, masih muda, tampan. Tapi kenapa sih bang mau memilih pekerjaan itu atau profesi menjadi seorang guru? Bahkan kita tahu kan, kalau anak muda itu, anak milenial itu ya kebanyakan mereka milih pekerjaan itu ya pengennya pakai jas, berdasi gitu ya, tapi di ruangan yang ber-AC. Tapi kenapa sih milih mau menjadi guru yang kita bilang ya tahu lah gajinya yang paling ya 300 ribuan lah gitu. Kenapa mau milih menjadi seorang guru? Kita diskusi milenial aja. Iya, siap. Saya tertarik menjadi seorang guru itu ketika saya membaca sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Ketika kita meninggal nanti ya, ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus meskipun kita sudah meninggal. Nah, yang pertama itu adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak soleh. Dari ketiga ini ya, itu dimiliki karakter seorang guru. Yang pertama sedekah jariyah. Nah, guru itu sedekahnya dengan mengajarkan adab yang baik kepada anak didik. Yang kedua ilmu yang bermanfaat ya. Guru itu selain dia mengajarkan, dia juga menuntut ilmu. Jadi ilmu yang didapatkannya itu disalurkan kepada anak muridnya. Nah, yang ketiga doa anak yang soleh. Nah, jadi anak didik kita itu bukan anak kandung saja ini ya. Anak didik kita itu ketika kita didik menjadi anak-anak yang Qurani, yang insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha, doa nanti akan kita terima. So I think ya, teacher is work is noble ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Guru ini pekerjaan yang mulia ya. Kenapa? Insya Allah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat didapat. Jadi bang, kalau berbicara tentang gaji ya, memang menjadi seorang guru ya, apalagi honorer, jangan kita beranggap untuk menjadi kaya ya. Itu saya yakin nothing ya. Insya Allah guru itu memang tidak bisa kaya, tapi
rezeki guru itu selalu mengalir terus. Soalnya itu saya rasakan. Oke, teman-teman ya, Masya Allah ya, jawaban dari atau ya kita bilang jawaban dari seorang guru muda ini ya. Bang, ada channel YouTube-nya, Bang? Ada, cuman saya tidak terlalu agak pasif juga dengan channel YouTube saya. Iya, nanti teman-teman ya. Siapa apa channel YouTube Bang nanti kita tampilkan? Boleh nanti dicek-cek saja, dilihat saja. Budi Wijaya BW. Iya, itu teman-teman ya, subscribe teman-teman, jangan lupa ya. Oke, Masya Allah kita sudah mendengarkan sedikit jawaban atau penjelasan dari guru muda yang pertama nih. Oke, Abang Abi Madun tadi ya. Iya. Nah, silakan Abi Muhammad Imanuddin atau Abi Madun. Sebelumnya nih, Ah. boleh diulangi nggak pertanyaannya? Iya, pertanyaannya sama aja ya, Bang ya. Abang kan masih muda nih ya kan. Iya. Abang masih muda. Ya kita bilang masih punya masa depan yang Oke, cerah. oke. Ya. Tapi kenapa sih mau milih menjadi seorang guru yang kita bilang gajinya ya nggak seberapa lah gitu Bang dibandingkan anak-anak muda yang sekarang kerjanya yang di AC dan sebagainya yang ya kita bilang jutaan lah gajinya. Gimana menurut Abang? Kenapa milih menjadi guru? Jadi sebenarnya inspirasi saya menjadi seorang guru itu adalah yang pertama, ketika saya menjadi seorang guru, dimanapun saya berada, itu tidak pernah dikatakan dipanggil abang, om atau kakek atau uwa segala macam. Tapi saya selalu dipanggil oleh bapak atau abi dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya sih yang membuat saya betah ataupun nyaman menjadi seorang guru. Jadi apapun yang kita lakukan itu menjadi salah satu contoh dan teladan bagi anak-anak siswa didik kita. Nah, kenapa hari ini saya yang di masa masih muda seperti ini, saya itu tertarik dan terus ingin menjadi guru? Yang pertama adalah seorang guru itu harus memberikan semangat dan motivasi kepada anak muda. Dan motivasi dan semangat itu hanya bisa diberikan ketika energi kita masih baik dan masih masih bener lah gitu, masih memang kira-kira oke gitu energi kita. Nah, jadi untuk menjadi seorang guru ini pun kita harus mempunyai gaya ataupun motivasi yang lebih baik lagi. Nah, ini kita dapat hanya di masa muda. Tapi kalau kita nanti sudah lanjut usia ataupun kita sudah tua ataupun segala macam, nah ini agak sedikit menurun dan kurang. Nah, inilah yang membuat saya menjadi tertarik dan saya ingin terus menjadi guru. Kenapa? Karena menjadi guru itu saya rasa bisa membangunkan semangat kembali anak-anak penerus bangsa ini, terutama penerus-penerus agama Islam khususnya seperti itu. Jadi saya berharap ke depannya guru-guru muda di Indonesia itu bisa lebih bersemangat lagi dalam mendidik anak. Saya seperti itu. Jadi untuk saya pribadi senangnya itu karena itu tadi. Jadi kalau masalah gaji ditanya sih, ya seperti yang dibilang sama Abi Buya tadi, gaji itu tidak menjadi satu tolak ukur, tapi yang menjadi satu tolak ukurnya adalah kebahagiaan. Yes. Nah, jadi guru itu adalah sesuatu yang sangat bahagia. Mau sesusah apapun kita, ketika sudah menemui anak murid, maka kita akan menjadi senang, refresh, dan tenang seperti itu. Insya Allah tidak kekurangan ya. Insya Allah nggak kekurangan. Masya Allah teman-teman ya. Saya rasa seperti itu. Kalau yang saya tangkap tadi ya, kalau Abi Buya ini, maksudnya guru itu adalah merupakan pekerjaan yang mulia dan akan menjadi ladang amal jariah bagi dia. Kalau Abi yang satu tadi, ya dia menjadi guru itu adalah dia sangat senang sekali karena apa? Tidak dipanggil abang, sangat dihargai, sangat dihormati karena dipanggil namanya tuh ya Abi, panggil saja Abi tadi ya. Oke, kalau boleh saya tahu nih, abang-abang yang muda ini ngajarnya itu tingkatnya itu apa ya? SD, SMP atau SMA atau aliyah dan sebagainya? Apa bang? Saya 4 tahun sudah itu ngajar di tingkat MIS ya, tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD. Oke, abang kalau abang Kalau saya sih udah hampir menjalani 6 tahun. di MISD juga? MI. Oh, oke. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi, Bang, Abang kenapa sih lebih senang, kenapa memilih hampir 4 tahun, 6 tahun memilih itu mengajarnya di MI di SD gitu, yang anak-anak kecil gitu. Kenapa sih milihnya enggak SMP teman-teman ya atau SMA? Nah, ya kita
tahu mereka ganti-ganti guru-guru yang kita bilang ya milenial lah, tapi kenapa sih mau milih ngajar anak-anak kecil, anak SD gitu? Ya kenapa bang? Ini menarik ya pertanyaannya. Saya berpikir dari awal seperti ini. Saya itu ngajar ingin selalu tersenyum. Ya. Kenapa? Karena ketika melihat anak-anak itu, saya sangat senang melihat anak-anak kan gitu. Iya. Jadi anak-anak itu lucu ya, lugu, dan mereka juga tulus gitu. Tulus dalam menerima apa yang kita sampaikan. Iya. Ya. Lain cerita kalau kita SMP, SMA kan Tulusnya beda bang. Beda, tulusnya beda. Jadi kalau Agak bahaya. kalau anak SD ini berarti teman-teman yang saya tangkap ya, anak SD ini berarti cintanya sayang sama gurunya tuh dia betul-betul terus dari Iya. hati ya, tidak ada ya neng abinya ganteng dan sebagainya. Itulah teman-teman ya. Oke, kalau abang yang sebelah, Abi Madun, Saya sih kenapa milih ngajar di SD? Kenapa nggak SMP atau SMA? ya Gitu. ini sebenarnya saya sebagai guru muda kalau ngajarnya itu di SMP atau SMA itu kayaknya godaannya lebih banyak. Iya, godaan ya. Godaan lebih banyak lagi. Jadi Iya. makanya saya itu lebih bertahan di BIS atau SD. Itu kan Iya, sambil ngopi bang, apa bang? mereka Iya. anak-anak itu masih polos. Jadi apapun ceritanya kita tidak akan membuat sesuatu yang di luar daripada koridor ya pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Ya, mungkin hari ini kita bisa menahan, tapi nggak tahu kita ke depannya bagaimana kalau kita ngajar SD atau SMP atau SMA. Oke, itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, saya menganggap bahwasannya pelajaran yang ada di SD itu sangat mudah dan mungkin akan diingat terus karena itu adalah pelajaran dasar. SMP, SMA itu tidak akan menjadi apa-apa kalau SD-nya tidak selesai atau Iya. SD-nya tidak baik dalam belajar. Jadi gini bang ya, berarti betul saya pribadi bang memang ya kalau masalah pendidikan tuh yang kita paling ingat pasti di SD kita tuh bang ya. Pasti di SD. Kalau di SMP, SMA tuh kita sudah lupa karena kita sudah banyak yang kita planningkan ya, kita pikirkan. Tapi kalau di SD memang kita selalu ingat. mungkin karena 6 tahun di SD ya. Iya, 6 tahun juga kita bang. Ya teman-teman semua 6 tahun ya. Tapi mungkin ya gini bang, kira-kira bang, ini kan Indonesia dalam masa situasi yang sulit, apa namanya COVID-19 ya, COVID-19 yang mana menurut peraturan pemerintah melalui Kemendikbud bahwasannya tidak ada lagi namanya tatap muka, pembelajaran itu daring bang. Kalau menurut abang sih, abang lebih senang ngajar itu tatap muka di kelas atau online bang, atau istilahnya daring lah bahasa gaulnya. Kalau abang sana dulu lah, kita gantian ya abang sana. Ini kan masa-masa COVID-19 nih bang, tapi pemerintah menyuruh untuk pembelajaran online daring dan sebagainya. Tapi abang lebih senang mana sih bang? Ngajar di kelas atau pembelajaran online bang? Kalau saya sih kalau dibilang senang sih dua-duanya senang. Cuman di antara dua-dua yang senang ini ada salah satu yang paling saya senang, yaitu bertemu dengan anak murid. Hari ini kalau kita mengajar tanpa bertatap muka langsung dengan anak murid, jenuhnya kita itu lebih terasa. Tapi kalau kita bertatapan dengan anak murid, mau sejenuh apapun kita melihat tingkah laku anak murid itu, kita akan hilang lagi refresh. Berarti maaf bang, saya potong. Berarti beda lah bang ya kalau ada yang video call, nampak juga mukanya nih bang, cuman Iya. beda lah gitu bang ya. Interaksi itu kan ada. Oh interaksi bang Beda. ya. Jadi aura itu akan berbeda dia ketika kita tatap muka langsung, bertemu dengan anak itu langsung, Iya iya. dengan kita bervideo callan seperti itu. Karena yang kita rasakan hanya aura dari HP saja. Iya siap. Oke, kalau abang gimana bang? Lebih senang pembelajaran daring online atau langsung tatap muka ngajar anak lewat papan tulis melalui buku? Gimana menurut abang? Dalam kondisi wabah seperti ini memang kita tidak bisa menutup kemungkinan ya. Iya. Yang pertama, kalau kita belajar daring, sisi positifnya anak-anak itu lebih bisa memahami tentang teknologi. Karena kita kan sekarang udah zaman teknologi nih ya. Iya. Yang tidak tahu teknologi istilahnya bisa dibilang dengan ketinggalan zaman kan gitu. Jadi kalau disuruh milih ya, itu memang ya lebih asik ya. Lebih asik itu ya tatap muka langsung ya. Kenapa? Karena sesuatu yang kalau kita jumpa secara langsung itu akan lebih indah daripada dengan jarak yang jauh. Iya. Walaupun dekat di depan mata, cuman Jaraknya jauh. sebenarnya jauh bang ya. Oh. Jadi yang saya tangkap teman-teman dari kedua guru muda kita nih, bahwasanya mereka tuh lebih senang mengajar itu langsung tatap muka karena ilmu tuh lebih kesannya lebih ya cepat dan mudah diterima oleh anak-anak.
Oke bang, terakhir lah nih bang. Abang kan masih muda-muda nih. Kira-kira kan banyak kejutaan guru di Indonesia nih bang. Kira-kira menurut abang, apa sih bang pesan-pesan abang untuk guru-guru yang masih muda sekarang ini, yang baru-baru tamat kuliah, yang mengajar? Apa sih pesan-pesan dari abang? Abang dulu lah, silakan bang. Dari saya simple ya bang ya. Ketika Anda sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang guru, maka harus kita jalani dengan hati yang ikhlas, dengan rasa yang syukur ya. Karena yakinlah ya, memang kita tidak bisa menjadi kaya bagi seorang guru ya. Tapi insyaallah rezeki seorang guru itu akan ngalir terus ya. Dengan apa? Dengan kita terus ya menebar kebaikan. Kebaikan apa? Dengan cara kita mengajar, memberi ilmu, mengajarkan adab kepada anak-anak, dan itu akan menjadi amal kita ketika kita sudah meninggal nanti. Jadi bagi kaum milenial ya, jangan takut menjadi seorang guru ya. Insyaallah masa depan itu pasti tetap ada ya. Jadi seorang guru bukan tidak mungkin punya masa depan, pasti punya masa depan bahkan yang lebih indah dan berkah. Siap, mantap tuh. Kok abang apa sih bang? Pesan dan kesan abang tuh lah untuk guru-guru muda, guru-guru milenial yang ada di Republik tercinta kita nih bang, Republik Indonesia. Silakan bang. Oke, jadi pesan saya sih nggak banyak, cuma untuk guru-guru muda yang kita bilang hari ini milenial. Jadi pesan saya itu hanya sedikit saja. Yang pertama pesan saya sebagai seorang guru, kita jangan pernah berpikir bahwasannya guru itu dapat membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Artinya semakin kita menjadi guru, maka semakin kita merasa diri kita kurang baik. Maka dengan menjadi guru, saya rasa harus lebih memperbaiki diri. Rasa ya. Karena guru itu bukan orang yang terbaik, tapi dia dianggap terbaik oleh siswa-siswanya. Saya rasa seperti itu. Siap. Jadi pesan saya itu tetap menjadi diri sendiri dan tetap menjadi yang terbaik, serta menjadi motivator yang paling tinggi, motivator yang paling baik untuk siswa-siswanya di negara kita tercinta ya. Saya rasa seperti itu. Masya Allah teman-teman ya. Oke, tuh dengar, mereka masih muda. Saya katakan di awal tadi, guru muda. Ya, kita bilang tampan, berprestasi, gaya bicara, retorikanya sangat baik teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, mungkin sampai sini saja lah perjumpaan kita hari ini. Bagi kalian, jangan skip ya video ini, tonton sampai habis, ambil manfaat dari video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, like, share, and comment ya. Oke, ketinggalan bang, ada juga bang channel IG abang atau YouTube, atau abang ada IG-nya IG? Ya, untuk channel YouTube saya Budi Wijaya BB, dan untuk Instagram Budi Wijaya. Wijaya, Pak abang? Kalau untuk channel YouTube saya itu Imaduddin Madun 12. Iya. Nah, kemudian kalau untuk IG-nya itu Imaduddin Muhammad Imaduddin 12. Oke. Jangan lupa lah teman-teman ya, subscribe channel YouTube-nya, follow Instagram-nya. Oke, teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di konten-konten dan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. Udah, enggak bakar. Ada yang ketinggalan bang.